Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita memasuki segmen Market Buzz. Dan sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber di segmen Market Buzz ini, kami tampilkan pemirsa ya beberapa informasi yang menjadi market highlight. Yang pertama, ada Indo Tambang Raya atau ITMG akan bagi dividen Rp6.416 per saham. Emiten kertas Grup Sinarmas atau Tekim kantongi laba bersih Rp6,99 triliun, melesat 87% sepanjang 2022. Kemudian ada laba mitra Adi Perkasa atau MAPI meroket 402%, meroket Rp2,1 triliun sepanjang 2022. Kita beralih pemirsa untuk melihat agenda ekonomi hari ini. Dari Amerika Serikat, ada pidato Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Dari Amerika masih posisi cadangan di Bank Federal Reserve. Kemudian dari Tiongkok ada PMI Composite di bulan Maret. Dari China ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur. Dari Korea Selatan ada penjualan retail Korea Selatan month on month dan bulan Februari. Serta dari Korea Selatan ada IHK Inti Tokyo. Oke, kami koreksi pemirsa, ini dari Jepang. IHK Inti Tokyo year on year ataupun di bulan Maret. Agenda emiten hari ini dari dalam negeri ada Bank Danamon atau BDMN akan RUPS, BNII RUPS Cita, kemudian Coal, MEDS, OKAS, kemudian RUNS, SKMI, semuanya akan RUPS, sementara FASW ex dividen tunai. Kita lihat pemirsa ya, untuk IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan Kamis setelah menguat beberapa hari. IHSG terkoreksi 0,45%, 31 poin ke posisi 6.808. Sektor industri dasar terkuat naik 0,13%, sementara sektor teknologi di posisi terlemah turun sebesar 1,92% dan disusul sektor energi juga melemah. Kemudian pemirsa, kami update kondisi ataupun update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Di mana kita lihat untuk Nikkei terpantau menguat 1,11%, Straits Times turun 0,04%, Kospi Korea Selatan menguat 0,83%, Hang Seng naik 0,58%. Harusnya dari Asia ini bisa mendukung ya IHSG kembali berbalik arus setelah ditutup melemah pada perdagangan di sore hari kemarin. Kita akan berbincang pemirsa pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Rizky Hidayat, investment spesialis dari Schröders Indonesia. Selamat pagi Pak Rizky, apa kabar? Selamat pagi, baik. Apa kabarnya? Kabar yang luar biasa juga Pak Rizky. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Rizky, setelah indeks harga saham gabungan menguat beberapa hari, kemarin akhirnya melemah 0,45%. Cenderung wajar begitu ya atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana pergerakan indeks ya, kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari sisi sentimen dan satu lagi sisi fundamental. Memang tidak bisa dipungkiri pas bulan Maret ini indeks kita itu turun tertekan dari sentimen global. Ya, ini tadi sudah dibicarakan mungkin banyak adalah krisis bank di Amerika Serikat ataupun di Eropa ya. Jadi ketika hal itu terjadi memang seperti kita lihat tahun 2020 ketika COVID terjadi. Indeksnya tertekan karena ketidakpastian. Tetapi ujung-ujungnya yang kita perlu perhatikan adalah fundamental. Bagaimana fundamental Indonesia? Kalau kita melihat kejadian di Amerika, memang kita bandingkan capital dari perbankan di sana kan cukup rendah ya dibandingkan di Indonesia. Kalau kita melihat capital adequacy ratio perbankan di Amerika Serikat, rata-rata itu ada di 10%-an. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, rata-rata itu ada di 26%. Jadi sangat jauh perbedaannya. Apa artinya? Ini membuat perbankan Indonesia sebenarnya solid. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah secara fundamental ada dampak dari sistem perbankan Amerika yang mungkin terganggu sekarang ke sistem perbankan Indonesia, mungkin dikatakan cukup minim. Alhasil ketika market kita tertekan karena sentimen krisis bank di Amerika, dan kalau kita lihat fundamentalnya ternyata baik-baik saja, maka marketnya juga akan recover. Kita lihat juga sebenarnya indeks itu yang menopang naik ke atas adalah dua sektor. Pertama, sektor perbankan yang cukup resilient, kemarin turun tapi naik lagi kembali setelah didasari fundamental memang ternyata cukup baik. Dan yang satu lagi adalah sektor consumer. Kenapa sektor consumer? Ketika pasar ataupun perekonomian di tengah ketidakpastian, orang akan lari ke sektor-sektor yang dikatakan safe haven atau dilihat aman. Sektor consumer staples, karena bagaimanapun juga mau sistem perbankan itu orang masih perlu beli sampo, masih perlu beli makanan.
Satu lagi adalah sektor healthcare, karena orang mau gimana pun juga kalau sakit ya mereka ke rumah sakit, mereka beli obat. Jadi memang IHSG kita berhasil naik lagi ditopang oleh sektor-sektor tersebut. Oke, berarti kalau mau berbicara mengenai investasi di pasar modal yang defensif begitu ya, ya pilihannya adalah healthcare, kemudian juga consumer tadi itu yang menjadi pilihan. Sementara Iya, banking betul. bagaimana? Karena Bank Regional Amerika Serikat kan semalam meskipun Wall Street menguat ditopang oleh indeks teknologi gitu ya. Mm. Amerika Serikatnya ini untuk perbankannya masih berguguran karena pemerintahan Biden mengusulkan langkah-langkah yang lebih kuat untuk membantu mengurangi risiko tanpa harus meminta persetujuan Kongres. Sejauh mana dinamika terkait dengan perbankan global ini masih akan menghantui pasar domestik yang meskipun Pak Rizky tadi udah katakan bahwa ya Indonesia untuk perbankannya masih sangat solid. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita lihat saja dari earnings result perbankan. Kita lihat perbankan besar baik Bank BRI, BCA, Mandiri, BNI masih dikatakan earningsnya cukup sehat ya di kuartal sebelumnya. Pertumbuhan loan growth juga sebenarnya kan datang dari low base ya. Jadi kita lihat ada ekspektasi dengan ekonomi kita mulai reopening lagi, loannya akan improve juga. Dan memang perbankan kita di antara tahun 2015 sampai mungkin saya katakan perakhiran COVID banyak sekali terjadi restructuring aset, aset cleaning sehingga membuat aset kualitas kita baik. Nah sekarang ini kan di Amerika yang ditakuti adalah terjadi systematic risk karena Silicon Valley Bank ini collapse, apakah akan terjadi juga di perbankan lain gitu kan ya. Nah ini yang kita perlu lihat adalah apakah capital dari perbankan ini cukup memadai. Nah tadi saya katakan memang kalau di Amerika capital adequacy ratio mereka cukup rendah di sekitar 10%. Indonesia itu di sekitar 26%. Jadi dari sisi capital memang kelihatannya Indonesia memang jauh lebih defensif. Yang kedua adalah aset-aset hold to maturity. Karena krisis confidence ya bisa dikatakan ya, orang-orang di Amerika banyak menarik deposito mereka sehingga beberapa investasi perbankan ini di contohnya US Treasury yang sudah perlu hold to maturity perlu di-redeem kembali dan banyak yang perlu melakukan realized loss karena kalau kita lihat US Treasury yield naik cukup banyak sehingga ini membuat harga dari US Treasury yang mereka hold itu menjadi ya menurun sehingga terjadi realized loss. Nah di Indonesia sebenarnya holding dari hold to maturity securities ini cukup rendah, jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat dan hanya rata-rata pada US Treasury yang dikatakan risknya cukup rendah karena ini adalah government bond. Jadi Pak kalau Rizky, kita lihat memang apa ya, rekomendasi secara umum untuk perbankan? perbankan kita masih suka, tapi kita masih stick dengan bank-bank besar karena kita lihat memang secara asset quality masih baik, ekspektasi pertumbuhan loan juga cukup baik karena reopening di Indonesia juga. Strateginya setelah pembagian dividen ini kan, ya yang besar-besar Iya. ini semuanya membagikan dividen. Apakah buy Iya. kemudian atau kan buy on weakness atau bagaimana? Kalau kita lihat valuasi perbankan kita masih murah karena kita sebenarnya dari ketika COVID valuasi perbankan kita masih di bawah historical average. Jadi sebenarnya dengan menggunakan momentum kemarin perbankan melemah, kita bisa buy on weakness sekarang dan sebenarnya hold cukup lama. Karena gimana pun juga, kalau memang equity market kita masih volatile, perbankan itu menjadi proxy untuk flow investor asing yang dikatakan cukup defensif. Baik, kalau mau investasi pilihlah perbankan buy on weakness gitu ya. Bagaimana dengan komoditas? Komoditas ini kemarin salah satu yang menjadi penekan dari IHSG karena emasnya sempat turun, kemudian minyak turun, kemudian untuk nikel dan juga ada CPO begitu ya. Pak Rizky, tadi kita sudah membahas mengenai sektor perbankan. Kalau melihat sentimen global kan yang dominan belakang ini adalah sektor perbankan. Kemudian bagaimana dengan komoditas? Kita tahu bahwa penopang dari ekonomi Indonesia juga kan komoditas. Kemudian di pasar modal juga emitennya ada banyak sekali. Mulai dari yang berkaitan dengan emas, kemudian juga minyak, batu bara, kemudian juga ada CPO begitu ya. Sejauh mana ke depannya atau dari komoditas mana yang masih prospektif untuk kita berinvestasi di pasar modal kalau ngomongin soal komoditas? Baik, kalau komoditas kita bagi dua ya, ada komoditas berbasis energi seperti batu bara dan minyak mentah, ada juga komoditas berbasis metal ya. Dimana kalau kita sebenarnya prefer komoditas berbasis metal karena long term story masih ada. Dari mana? Pertama adalah metal ini dipakai untuk produksi dari mobil listrik ya, yang sebenarnya secara long term story-nya masih intact. Secara global kita lihat pertumbuhan penjualan mobil listrik itu ada di Amerika, di Eropa, di China dan mulai menyebar ke negara-negara lain juga. Jadi kita suka dengan itu. Dan di waktu yang sama dengan China mulai reopening diharapkan juga
demand dari aluminium dan juga iron and steel juga improve karena mereka butuh untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian memang pada saat ini harga nikel memang cukup tertekan sedikit karena oversupply. Kita lihat smelter di Indonesia kan mulai banyak yang beroperasi ya, sehingga supply dari NPI atau nikel yang digunakan untuk baja untuk pembangunan itu sekarang lagi oversupply. Tetapi diharapkan dengan China reopening ini akan meredam level oversupply dan membantu menopang harga nikel kembali. Nah, kalau emas memang saat ini harga sedang tinggi dan saya rasa mungkin akan stay at this level. Kenapa? Karena emasnya sangat berkorelasi pada hedging atau safe havennya. Jadi kalau misalkan terjadi ketidakpastian di pasar seperti saat ini adalah karena krisis perbankan global, maka harga emas pun akan tertopang karena orang memasukkan uang mereka ke safe haven asset. Kalau kita ngelihat CPO ya, satu lagi CPO ini mungkin sepertinya technical correction karena kalau kita lihat produksi Indonesia ini tidak diekspektasikan untuk naik secara signifikan tahun ini, sehingga dengan supply-nya bisa terjaga, harusnya harga CPO juga terjaga juga. Kita lihat juga harga dari pupuk juga naik kan ya di tahun ini, sehingga sepertinya itu akan juga menekan produksi CPO di tahun ini dan menopang harga CPO. Untuk batu bara sendiri sebenarnya ya kita lihat udah turun dari harga tertinggi di kisaran $400 per ton. Jadi kita lihat sih sebenarnya batu bara mungkin agak sulit untuk naik lagi ke atas karena memang musim dingin sudah lewat juga, jadi demand untuk batu bara juga akan melandai. Untuk minyak mentahnya agak tricky ya, karena kalau kita ngelihat sebenarnya dengan China reopening harusnya demand untuk minyak itu naik, tetapi karena terjadi ekspektasi resesi seperti di Amerika, maka ini juga mengganggu demand dari oil. Maka kita lihat harga minyak mentah sempat turun ya ke sekitaran $75 ya per barrel. Oke, berarti yang menarik saat ini adalah metal mining. Tapi kan Betul. ngomongin soal nikel kita, Indonesia kan punya kebijakan saat ini untuk larangan ekspor begitu ya, bahan mentah. Iya, Ini kayaknya iya. masih butuh tax time lah yang masih lebih panjang. Atau gimana? Terus apakah kita sudah boleh masuk ke saham-saham yang berbasis komoditas metal mining saat ini? Atau tunggu dulu, ini hanya untuk spekulatif tapi long term? Jadi memang kalau misalkan government kita kan fokus untuk nikel downstream ya, jadi kita dilarang untuk ekspor nikel mentah supaya value added itu naik ya secara signifikan berkali-kali lipat kalau misalkan nikel itu diproses di Indonesia dan baru diekspor ketika menjadi bahan downstream yang seperti itu. Nah, in terms of apakah sahamnya kita collect sekarang atau tidak, kita mungkin harus selektif karena nikel itu diperhatikan ada dua kan, nikel yang kelasnya digunakan untuk lithium baterai atau mobil listrik, satu lagi nikel yang digunakan untuk pembangunan atau infrastruktur besi baja ya contohnya ya. Nah, nikel yang diproduksi untuk besi baja ini yang saat ini sebenarnya cukup tertekan karena oversupply. Jadi kita harus selektif, kita harus lihat emiten-emiten mana yang memproduksi nikel kelas apa. Jadi produksi emiten yang memproduksi nikel kelas 1 yaitu yang memproduksi nikel digunakan untuk lithium baterai itu bisa menjadi lirikan investor. Oh, oke. Tapi selain dari nikel sebenarnya komoditas metal lain juga masih ada yang prospektif. Contohnya seperti copper atau tembaga ya. Mhm. Karena perlu diingat harga tembaga itu masih tersupport dari krisis politik di Amerika Latin ya, di Peru dan Chile di sana, sehingga hal ini menyebabkan harga copper pun juga masih tertopang pada saat ini dan Indonesia pun juga produser dari copper atau tembaga. Oke, jadi kalau berbicara mengenai mengerucut lagi gitu ya, tadi kan Pak Mm-mm, Rizky dari Skruder ini lebih senang itu metal mining, tapi harus mengerucut lagi mm-mm, ngomongin metal mining ini adalah yang memproduksi baterai listrik begitu, dicek lagi tuh emiten-emiten mana betul, tuh yang memproduksi baterai listrik, kemudian yang memproduksi koper karena ada peluang harga betul, koper ini juga untuk komoditasnya mengalami peningkatan. Oke, itu dia betul. ya. Bagaimana peluang IHSG kan sempat turun ke 65 begitu ya dalam sebulan terakhir, kemudian Ya. rebound lagi ke 68. Peluangnya gimana sih mencermati IHSG ini kan menjelang kita juga memasuki ya ini udah Ramadan, Idul Fitri nanti liburnya juga ini diperpanjang, Mm-mm, ada sekitar 5 hari untuk hari kerja. Tanggapan Anda seperti mm-mm. apa? Apa yang harus diwaspadai mungkin? Nah, kalau kita udah mau deketin Lebaran kan biasanya market lumayan sepi ya. Jadi baru nanti pas kita kembali dari libur Lebaran, marketnya mulai pick up lagi karena kita juga melihat data-data pasca libur Lebaran, data makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi atau GDP. Kita lihat juga result dari earnings emiten begitu ya. Nah, kita lihat saat ini kan sebenarnya marketnya sudah turun ya. Jadi kita datang dari low base. Jadi kita harapkan sebenarnya marketnya bisa rebound lebih lanjut dan didasari juga dari valuasi yang murah.
Kalau kita lihat IHSG kita, valuasinya secara price to earnings itu ada di kisaran 13 kali. Ini masih di bawah level historical. Historical kita ada di level 15 sampai 16 kali PE. Jadi sebenarnya valuasi kita itu dikatakan menarik. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa membuat market kita menopang laju naik atau tidak? Secara fundamental sih bisa. Kita lihat dari earnings emiten bisa, dari perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik. Nah, masalahnya kita perlu perhatikan apakah noise dari global ini akan mengganggu atau tidak. Kita harus perhatikan dari sisi Amerika, krisis perbankan seperti apa. Kita harus perhatikan kebijakan dari The Fed ya. Kita kan masih menunggu ya, apakah The Fed ini masih akan menaikkan suku bunga lagi, atau mereka akan mengkeep suku bunga flat, atau malah sebaliknya menurunkan suku bunga. Jadi hal ini kita perlu perhatikan di beberapa bulan ke depan. Oke, berarti noise-noise dari luar inilah yang saat ini masih menjadi sentimen negatif. Kalau tidak ada polemik ataupun dinamika perbankan dari Amerika dan Eropa, kayaknya sih PE kita udah 15 atau sudah cukup tinggi begitu ya. Mumpung masih murah, masih ada peluang mungkin dengan selektif memilih saham-saham sesuai dengan yang direkomendasikan ataupun dianalisis oleh Pak Rizky tadi, begitu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan nanti Pak Rizky dan menyimak pemirsa saya update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Apakah sesuai dengan penutupan Wall Street yang positif ataukah justru akan negatif pemirsa saya, dan saham-saham apa yang menjadi gainers dan losers. Dan kalau saya intip untuk data RTI pada pagi hari ini, Pak Rizky, IHSG berbalik arah di teritori positif memang masih sangat tipis begitu ya. Tapi sejauh mana kekuatan IHSG ini bisa bertahan di akhir pekan ini? Ya, sekarang naiknya cuma 0,01%, hampir merah, 6, 8, 10. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, tadi saya bilang valuasi kita kan sebenarnya masih menarik ya. Dan kalau kita lihat dana asing ini mulai kembali masuk lagi nih, karena di pertengahan bulan, di awal bulan kan asing ini banyak yang keluar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah asing ini sebenarnya melihat Indonesia seperti apa kan? Dimana kalau misalkan mereka harus memasuki aset kelas equity atau saham, dan di mana Amerika dan Eropa yang mungkin masih agak bergoncang, maka ya bisa dilihat Indonesia salah satu safe haven. Ini kasusnya sama seperti tahun 2022, di mana ketidakpastian di developed market membuat emerging market seperti Indonesia menarik seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat di level lokal juga, sebenarnya kalau saya berbicara dengan beberapa kolega saya, memang locals itu tradingnya cukup light ya di awal bulan. Makanya ada potensi nih kalau misalkan IHSG sudah melemah di pertengahan bulan dan di awal bulan, maka di hari terakhir trading di bulan Maret ini bisa dijadikan kembali naik lagi dan menopang market ya, indeks. Oke, sentimen yang juga cukup menarik untuk dicermati mulai Senin begitu ya. Senin kan udah 3 April gitu. Bursa tutup ataupun normal lagi, tutupnya jadi pukul 16, maju sejam begitu. Sejauh mana ini akan mempengaruhi volume atau nilai transaksi mungkin di pasar modal? Pak Rizky, tanggapannya gimana? Penyesuaiannya kira-kira akan seperti apa? Atau sebenarnya nggak ada dampak yang signifikan? Mungkin kalau saya lihat dampaknya tidak terlalu banyak ya, hanya karena kita menambah waktu jam trading, mungkin likuiditas pasar per hari mungkin bisa bertambah, tergantung karena ya mungkin kadang-kadang ada berita yang keluar di akhir-akhir jam bursa, sehingga bisa terjadi trading tambahan di pasar reguler di akhir-akhir jam bursa di hari tersebut seperti itu. Tapi dampaknya harusnya kurang lebih tidak terlalu banyak ya. Dampaknya tidak akan terlalu banyak begitu ya, mempengaruhi kondisi dari market. Oke. Dari Scruders, apakah ada target untuk IHSG jangka pendek dan jangka menengah? Kita tidak bisa memberikan target secara angka, tapi kalau saya melihat sebenarnya dengan melihat pertumbuhan ekonomi kita yang diekspektasikan kurang lebih 5% ya, mungkin kalau kita lihat target dari IMF, target dari pemerintah kita, dari Bank Indonesia kurang lebih ya, dan kita melihat data earnings growth dari emiten konsensus Bloomberg ya, itu kan kurang lebih 2%. Tapi kalau misalkan kita strip out sektor komoditas, sebenarnya pertumbuhan laba bersih emiten itu di kisaran 15%-an. Jadi kalau saya lihat sebenarnya pertumbuhan dari IHSG kita year on year dari akhir 2021 sih masih cukup sehat, mungkin bisa mimikin seperti pertumbuhan di tahun lalu seperti itu. Oke, kita update terlebih dahulu Pak Rizky, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa dapat saksikan di layar indeks harga saham gabungan, Jakarta Islamic Index, kemudian juga LQ45 kompak dibuka di teritori positif beberapa menit yang lalu. IHSG sempat naik 0,2% meskipun karena ini benar-benar baru pembukaan perdagangan pemirsa ya, saat ini kenaikannya sudah mulai terbatas. Kemudian kita lihat untuk deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pembukaan sesi 1
di hari Jumat ini. ITMG pemirsa naik 2,43% di 40.125 setelah ada informasi pembagian dividen kemarin sempat tertekan ya. Kemudian ada Telkom pemirsa yang juga menguat 0,73% di 4.120. GTRA yang baru IPO kemarin melambung 22,77% di 248. Bank Mandiri naik 0,5% di 10.275. Sebaliknya top losers ada BBRI yang turun 0,21%, Antam turun 0,48%, HMSP yang baru saja merilis labanya juga ada pelemahan pemirsa ya. Sahamnya turun 6,64% di 1.125, HRTA turun 0,53%. Demikian pemirsa review singkat mengenai pembukaan perdagangan di sesi 1 ini. Pak Rizky singkat saja, apa tips untuk pemirsa di rumah? Apakah juga boleh tingkatkan instrumen investasi lain di luar saham misalnya reksadana atau yang lainnya seperti apa? Baik, ujung-ujungnya investor harus memperhatikan tingkat toleransi risiko masing-masing. Tapi saya selalu bilang, kalau pada saat ini dan investor berani untuk lebih agresif, memang antara obligasi dan saham itu kurang lebih 50-50 pada saat ini. Jadi relatively neutral. Kenapa? Karena saham ini walaupun fundamentalnya dari domestik baik, masih tergoyang dari fundamental dari global. Kalau kita lihat obligasi, sebenarnya downside sudah cukup limited. Kepemilikan asing di Sun kita sudah sangat rendah, 15%. Kalau kita lihat juga sebenarnya suku bunga acuan baik itu dari The Fed atau Bank Indonesia tinggal menunggu saja saatnya kapan itu akan turun. Jadi akan ada upside-nya tapi kita tidak tahu kapan. Jadi saya merekomendasikan memang pada saat ini mungkin yang bisa dilihat adalah reksadana campuran atau balance yang memang pembagian asetnya antara saham dan obligasi 50-50. Oh, okay. Nanti ketika kita memasuki second half tahun ini, semester kedua, mungkin kita sudah mendapat kisi-kisi ya, apakah suku bunga acuan The Fed ataupun BI akan mulai turun. Nah, pada saat itu investor bisa mulai lebih melirik aset kelas obligasi, karena obligasi itu kan sangat berkorelasi dengan penurunan suku bunga acuan. Oke, menarik untuk mencermati saat ini reksadana campuran juga ya, sebelum kita masuk ke semester kedua di mana mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan akan sudah mulai terjawab di semester kedua ataupun kepastian sudah mulai ada gitu ya. Singkat saja Pak Rizky, kalau kita kategorikan kondisi market kita saat ini, trennya apa? Trennya pada saat ini cukup volatile ya. Kayak kalau saya lihat sih fundamental dasarnya domestiknya masih oke, tetapi market kita bagaimanapun juga harus mengikuti market Amerika. Gimana juga pasar Amerika itu adalah pasar sentral global. Jadi apa yang terjadi di Amerika akan berdampak ke negara-negara lain. Nah, perbedaan adalah dampaknya apakah secara fundamental atau hanya sentimen. Kalau hanya sentimen, mungkin kita akan sama seperti kita lihat dengan krisis perbankan. Tapi sejauh ini dampaknya masih hanya sentimen ya, belum fundamental ya. Betul. Jangan sampai fundamental. Oke. Sayang Iya. sekali waktu kita terbatas, Pak Rizky. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya, rekomendasinya, tipsnya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali Pak Rizky. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi, terima kasih.